Wal makalah tu te makalah al hadiyah tukang nomor siji wal arbaun ala nomor 40. Makalah ke-41. Ute makalah ngene kila den dawono apa dawuh idza arada wa bi abdin. Idza arada nalikane ngersakno sapa Allah apa ngersakno bi abdin ing kawula. Dikersakno khairon ing kaapian. Manane kaapian teng mriki kamilan tegese kaapian sing sempurna. Faqahahu mongko maringi faham sapa Allah taala hu ing abet fitine ing dalam babagan agama. Manane agama ai fi usulihi tegese ing dalam dasar-dasar agama wa furu'ihi lan cabang-cabange agama. Nomor kali wazahadahu fid dunya. Lan maringi zuhud sapa Allah hu ing abet fit dunya ing dalam babagan dunya. Dunya sing kanggo dunya mana? Ja'ala tegese gawe sapa Allah taala qalbahu ing atine abet digawe khalian ingkang persepen. Niku maf'ul sanine ja'ala. Ja'ala tegese gawe sapa Allah taala qalbahu ing atine abet digawe khalian ingkang persepen mimma sing perkara kholat kang sepi minhu sanging ma poya tuhu tangane wong. Manane atine iku sepi sangka tomak ning donya sing tangane sepi. Maksudnya menghilangkan tomak dari sesuatu yang tidak milik apa? Miliknya. Tapi kalau kadung jadi miliknya itu jadi dikelola secara baik. Karena nanti kalau enggak dikelola ada hisab. Jadi maknanya tidak kholian ya. Apa? Atine iku sepi, sangka tangane sing sepi maksudnya orang lola, orang mikir barang sing mboten gadani. Ora koyo melarat model Indonesia. Dadi dene ra iso tasarruf, bayang nak dadi sugih nasarufno. Dadi kacau. Wabas sorohu. Lan meruhna sapa Allah taala hu ing abet diweruhna bi uyubi nafsihi ing cacat-cacate utawa ep-epe awak dhewe ne abet. Wal maqalatu saniyah wal arba'un te makalah sing kaping pindho wal arba'un lan 40. Ar-Rasulillahi sangking utusane Allah sallallahu alaihi wasallam. Utai makalah iku ngene, annahu qala. Utawi utai makalah iku an Rasulillah annahu qala sami mawon. Hubbiba ilayya min dunyakum salasin. Hubbiba dan senengno ilayya maring ingsun. Ya semua riwayat redaksinya hubbiba. Boten ahbab tu hubbiba. Hubbiba dan senengno ilayya maring ingsun min dunyakum sanging urusan dunya sira kabeh. Mahbubatikum tegese barang-barang sing mbok senengi sira kabeh. Mimma sangka apa wae bena samawati kang antarane pira-pira langit wal ardi lan bumi. Apa sing disenengno ning aku salasun apa barang telu. Siji atibu iku wewangen. Wonten nggih semoco atau ibu barang sing apik. Isi masyhur niku tip. Misale wonten mas saya sing maca atau ibu yang sal mergo maknane atau ibu barang sing napa. Apik, tapi umume ini maca napa? Atib. Sanad kula piyambak nggih macane atib. Sing-sing coba waca Bang Toyib punten apa. Wan nisa'u lan wong wedok. Waju ilat lan den gawe apa qurratu aini, apa ketenangan ati ingsun utawa mripat ingsun mana ketenangan jiwaku utawa kahananku. Aku tenangnya awakku digawe fi sholat ing dalem sholat. Wa hadil khisalu taikah keadaan, taikilah pira-pira khosal allatikang. Waqa'at kang tumiba polati li Rasulillah kedue Rasulillah sallallahu alaihi wasallam golek sat ora ana apa hadil khisal minat dunya sanging dunya fi syai'in ing dalem babar pisan. Li annaku lama krana sak temene perkara kana kang ana apa magulillahi kagungane Allah taala iku lesa ora ana apa makana lillah minat dunya sanging dunya. Kala dikene wong labuda kang ora ana tan keromro iku maujud kang selalu sapa dadi labuda selalu iya minhu sangi ladi minal putih rupane kala dikene perkara labuda kang tan kena ora apa ladi maknane wajib terjadi minhu sangi ladi ya rupane minal putih saking anane kot makanan pokok wal maskani lan panggonan pokok misalnya wal malbasi lan pakaian pokok. Kama kala daunu ku masuk Asy-Syaikh Khalil Ar-Rasyidi fil majalis ing dalam majalis Ar-Ra'iqah ing dalam kitab Al-Majalis Ar-Ra'iqah. Maknane pira-pira majalis Ar-Ra'iqah kang apik. Iku apik sing cumleret apik sing barokah nur Ra'iqah. Niki kula terangno nggih, kula akhir-akhir niki kula hampir mun 7 tahun. Lebih mungkin. Kulo nu pun putus asa
nak dunia itu sama maklumi syariatnya pengen. Kalau balennya kulo nggih kulo. Artinya saya tidak memaksa orang lain. Jadi dalam tradisi ulama itu ada dua. Ada ulama yang sering bilang kulo dalam berpendapat. Ini bagus ya. Bagus dalam konteks jagani nak salah itu, yang salah ya dia. Rungokno ya. Banyak ulama termasuk Sayyidina Umar dalam konteks ini min muqaddimihim ya. Yang garis ini paling depan itu Sayyidina Umar. Kalau ada pendapat istimbat atau mafhum, itu dia meredaksikan kulo atau saya. Ada beberapa ulama, dan ini juga diikuti mayoritas juga, yang kalau pendapat yakin benar itu bilang kita atau kami. Nah ini saya cerita, rungokno mawon. Saman boleh gak sependapat, karena ini masalah-masalah istimbat. Ketika Mbak Najwa Shihab itu putrinya Pak Quraish Shihab itu datang ke sarang itu ada Mbak Mun, ada Gus Zofur, ada orang banyak. Ini penting saya katakan ada orang banyak karena ini butuh saksi ya. Beliau muji abahnya Pak Quraish Shihab itu begini alasannya. Abah saya itu Habib, orang tahu semua ijma lah kalau Pak Quraish Shihab itu Habib, tapi nggak pernah memperlihatkan Habibnya. Itu diantara sifat yang beliau puji. Dua, abah saya itu nggak pernah kalau bilang saya kalau berpendapat, tapi bilang kita. Pernah saya tanya kenapa? Karena ilmu saya ini dari guru-guru saya, dari orang tua-tua saya. Jadi saya bisa begini itu tidak dari saya. Makanya saya tidak mengatakan saya, tapi kita. Karena ilmu ini dari guru-guru saya, dari orang tua saya. Tentu itu hak beliau ya, cara pandang seperti itu. Dan saksinya banyak lah, pas itu acara terbuka. Pas itu dia juga jilbaban, jadi kira. Nanti kok Gremang Mustafa sing ra ikhlas yo. Ujo sembrono kuwi bersuan bae gedeng putune dosa. Kan bersuan ning Medina karena oleh gedeng. Setelah itu ada beberapa hari entah berapa bulan. Kebetulan di acara yang sama yang diminta ngisi itu saya. Maksudnya saya di antara yang diminta ngisi. Saya bilang begini, itu hak beliau beristihad begitu. Pak Quraish beristihad begitu itu hak beliau. Tapi saya termasuk pengikut setia Sayyidina Umar. Kalau pendapat itu istimbat, sebaiknya dikatakan saya. Karena jagani kalau salah itu tersangkanya jelas. Ya tersangkanya jelas. Ini penting juga karena dalam banyak hal kita ini kecuali yang mansus ya, masalah yang konsensus, yang mansus, yang eksplisit, yang ada nasnya di Quran. Kamu bilang saja ini qala Allahu Ta'ala, ini dari Rasulullah, ini dari ulama boleh karena mansus dan sudah tadi apa saya bilang eksplisit. Memang maknanya seperti itu, kenapa? Misalnya saya mengatakan gini, "Cung, sing APU nak istighfar waktu sahur." Saya pede saja, tidak perlu mengatakan saya karena ayatnya jelas wabil ashari yashum yastaghfirun. Dan Quran apa hadisnya jelas anzilu rabbuna kulailatin idayabqon apa sulusul lail. Tapi kalau tradisi-tradisi kayak aku ngenyek Mustafa itu kan enggak mesti bener. Ngelem mare ujub, ngenyek ya haram. Akhirnya aku muni aku diatat ngenyek Mustafa apa bener orang. Karena ini riskan. Ini penting saya utarakan. Nanti kamu akan tahu hikmah dari pendapat saya. Misalnya begini. Di Fathul Bari itu ada perdebatan nanti beberapa kuras. Dan saya dulu ikut Bahsul Masail ya, ada beberapa utusan dari berbagai pondok seluruh Indonesia. Itu Fuad, pertanyaannya gini, boleh enggak seorang dai atau penulis atau apa saja menulis di koran 1-2 ayat untuk memperkuat makalahnya? Kan mungkin Anda nulis di koran, jawab pos atau apa saja. Kamu cerita kebetulan ada rubrik untuk apa? Kamu atau di beberapa jurnal. Kamu secara terpaksa atau secara istidlal atau secara apa saja kan kadang nulis ayatnya ini liqauli ta'ala ini. Dan kita tahu di orang-orang awam itu potensinya koran kan dipakai bungkus kacang. Atau kalau nggak dibungkus kacang ya diletakkan di rumah seenaknya saja. Padahal itu nanti ada ayat apa? Quran. Terus ada ulama yang mengatakan itu haram karena pasti arahnya ke ihanah. Nanti nasib ayat ini jadi bungkus apa? Kacang atau ditumbuk saja di bawah TV atau nanti ditumbuk-tumbuk
Tumbuk-tumbuk sesuk ana tanggane njaluk, gak ada koran kathah, gak ada. Niki kula badhe syukuran nggih udukan ngaji sore ini. Terus digono kok pangan. Iku bungkuse ana ayat apa? Itu ya boleh. Ulama ini tipikal ikhtiyat ya. Dia mikirnya senang mikir resiko. Ada ulama yang mengatakan itu boleh karena lihajat dakwah. Buktinya Rasulullah itu ketika menyurati beberapa raja kafir itu menyelipkan ayat. Padahal potensinya mereka juga iya. Ini kan bicara potensi, apa? Potensi itu kemungkinan. Dan betul nyatanya sebagian baca surat itu dihormati, diambungi, dikasih minyak. Meskipun nggak mau apa Islam. Sebagian tersinggung surat langsung apa? Mazakahu kullah apa? Mazak diubah. Nah seperti ini kamu nggak boleh pede. Ini kan sama-sama nyata. Ihanah juga kasus yang nyata. Paham ya? Itu dilakukan Rasulullah juga riwayat yang nyata. Kena muni haram cek goblok ke wong hadis iku ning tareh. Berarti kedarane apa yang dilakukan Nabi itu salah. Mikir dong Nabi harusnya kafir. Mulane ngaji sing tenanan koyo kula. Nah, ke muni haram, dosa gede wong riwayate jelas Nabi itu nulis ayat di surat itu. Dan potensinya juga ihanah tadi. Potensi ya ada mesti. Mergo nak mesti ulama mesti bilang haram kabeh. Misalnya nong mabuk sekarang mabuk pakai ayat Quran. Eleng lah ayat iki pakai nol. Bocah kok goblok ngono iki ya iku ya ora potensi jenenge napa? Yakin napa? Nah, seperti itu kalau dalam konteks seperti itu sebaiknya ulama bilang saya. Wa indi kada. Makanya di Mu'in di beberapa fikih wa indi kada. Wa qulu ana kada. Karena nggak mungkin seperti ini nggak diserang pihak lain atau kemungkinan disepakati kan nggak mungkin. Karena ini istimbat, semuanya berpandangan sendiri-sendiri dan nanti tanggung jawab di depan Allah sendiri. Nah, makanya di Mu'in sering ada pendapat la'an al-qopoha ta'ala begini saya ketemu Allah siap dengan pendapat ini. Itu karena dia merasa pede. Tapi tetap bilang saya. Kenapa bilang saya? Jagani. Kalau ada salah itu bertanggung jawab apa? Bertanggung jawab apa? Sendiri. Nah, ini penting saya utarakan karena nanti kamu dalam Al-Quran atau maknani hadis yang kesimpulannya saya ulang lagi yang apa? Kesimpulannya itu kita tidak pernah bisa yakin benar. Meskipun teksnya mesti benar. Misalnya gini hadis ini. Gak bersamaan melek huruf tenan, melek istihad tenan. Awas no. Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Teks aslinya di Bukhari saya hafal. Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa saja yang dikehendaki Allah baik pasti ditakdir alim. Wah itu jelas maknanya seperti itu. Terjemahannya mana seperti itu. Mbok takono sarjana sing anyarani iso bahasa Arab lah mesti ngertekno seperti itu. Oke itu benar terjemahan. Tapi nak mbok mafhum. Berarti wong nak rapati alim, yo rapati dikersakno Allah apik. Oh itu tersangkanya kan jutaan orang. Rata-rata orang kan tidak alim dan menjadi tersangka gara-gara mafhum mukhalafah Anda. Gimana? Kalau kalian lihat pakai hadis kan, mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah menghendaki dia baik, pasti ditakdir alim. Gamane faqihu fiddin ditakdir alim. Terus mafhume piye? Nah Allah orang ngersakno dekne apik, ditakdir orang alim. Berapa juta yang jadi korban mafhum itu? Ya udah. Itu mafhum itu tidak harus terjadi. Misalnya gini, saya bilang gini. Dong kena kepengen alim, ngaji Gus Baha, kena kepengen ahli swarga ngaji. Sing tetep ngaji ahli neraka ya akeh sowe suul khotimah. Wong kok bajingan ngono, sok ben neraka. Iso wae dekne Gusnul Khotimah kan ya ora mesti kabeh donya, malah ora usah mafhum. Angger ngomong ya ngomong ae, ora usah mafhum-mafhuman. Dong nak kepen wareg mangan. Kadang mangan malah mati wong, keselak. Jadi mafhum itu barang yang enggak mesti, makanya enggak usah kecangkeman muni. Mafhum, mulane donya iku rusak, mergo agar wong kakean mafhum.